Saudara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terbaru tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Satu di antaranya yakni mengharamkan dukungan agresi Israel ke Palestina baik secara langsung maupun tidak langsung. Fatwa ini juga merekomendasikan agar umat Islam mendukung perjuangan Palestina seperti penggalangan dana kemanusiaan, kemudian mendoakan kemenangan serta melakukan sholat goib. Melalui fatwa tersebut, Saudara MUI juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina. Selengkapnya, Saudara, mari kita dengarkan bersama fatwa MUI terbaru. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, di depan ini ada Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Buya Dr. Amir Syah Tambunan. Di sebelah kiri saya, kemudian sebelah kanan saya, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang luar negeri. Sebelah kirinya Pak Sekjen, ini Dr. Haji Rahmat Hidayat, Bendahara Majelis Ulama Indonesia. Dan sebelah kanannya Prof. Sudarnoto, Kiai Miftahul Huda selaku Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan hadir bersamaan pengurus MUI ada Bu Erni selaku Bendahara Majelis Ulama Indonesia serta Kiai Muhammad Sulhan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan saya sendiri Asroruni Amsoleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa. Setelah kasus agresi dan juga aneksasi Israel terhadap Palestina yang sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan juga harta, muncul dinamika. Ada dukungan optimal, tetapi di sisi yang lain ada pihak-pihak yang berusaha menutupi kebiadaban Israel dengan berbagai argumennya. Termasuk juga ada yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pembelaan dengan berbagai argumennya. Maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 8 November 2023 melakukan pembahasan intensif dan akhirnya menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Inti dari fatwa ini, MUI menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel itu hukumnya wajib bagi setiap muslim hari ini. Sebaliknya tentu mendukung agresi Israel dan juga mendukung orang yang mendukung. Jadi mendukung pendukung Israel. Jadi mendukung pendukung Israel hukumnya haram. Jadi mendukung Israel dan mendukung pendukung Israel hukumnya haram. Makanya mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti misalnya ini sepertinya dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Ini sebagai bentuk komitmen dukungan kita kepada perjuangan kemerdekaan bangsa dan juga perlawanan terhadap agresi serta upaya pemusnahan kemanusiaan. Karena itu MUI menghimbau kepada setiap umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib, maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina. Jadi tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina, termasuk penggunaan produk
yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga Palestina. Rekan-rekan yang saya hormati, lebih jauh ada 5 diktum fatwanya, saya baca saja. Yang pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebut pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Nah, ini beberapa waktu yang lalu karena ada yang bertanya, apakah zakat, infak, dan sedekah itu bisa didistribusi untuk kepentingan perjuangan Palestina. Termasuk juga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa upaya pengumpulan zakat, infak, sedekah itu dimanipulasi dan lain sebagainya. Kan tetapi MUI menyatakan bahwa secara syar'i zakat, infak, dan sedekah hari ini bisa didistribusi untuk kepentingan perjuangan umat Islam di Palestina. Pada dasarnya, ini hukum normalnya, dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Dan yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ada 3 rekomendasi. Yang pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib bagi umat Islam yang wafat di Palestina. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan pemberian sanksi tegas kepada Israel. Kemudian pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel guna menghentikan agresi. Dan yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Saya kira itu poinnya, dan fatwa ini semata untuk kepentingan memberikan dukungan keagamaan sekaligus juga wujud tanggung jawab keulamaan Majelis Ulama Indonesia untuk terus konsisten membela kemerdekaan kemanusiaan dan memerangi penjajahan di atas bumi. Terima kasih, saya kira itu Pak Sekjen, barangkali ada pendalaman, dipersilahkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya kira jelas, terang benderang, Republika. Silakan. Cukup jelas, Masya Allah. iNews TV? Jelas? Oh, jelas. Udah jelas. Apa lagi? Apa media lagi? Sebentar. Apa tadi? Ya, dari media? Sindo. Silakan. Nanti ya, di sini Mas. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya dari sindonews.com. Mohon izin untuk Bapak Niam dan Buya Amir Syah Tambunan. Tadi kan ada salah satu poin dari fatwanya ini, kalau misalnya mendorong untuk masyarakat untuk tidak membeli produk Israel. Mungkin MUI ada salah satu contoh gitu, produk apa saja yang bakal nantinya diboikot oleh MUI gitu. Terima kasih. Baik. Miriam, soalnya kemarin diskusi yang lalu kemarin itu Bapak Sudarnoto bilang salah satu makanan fast food itu bisa diceritain lagi. Terima kasih. Ya, kita tidak berpretensi menyebutkan produk-produk tertentu, tetapi secara umum seluruh produk dari produsen yang secara nyata memberikan dukungan atas Zionisme dan juga agresi Israel terhadap Palestina, siapapun dia. Terima kasih.
Nggak udah Sita ya. Oke. Jadi pernyataan saya begitu. Memang kemudian muncul demo di beberapa tempat, tapi sudah diklarifikasi bahwa McDonald itu yang di Indonesia ya, itu tidak akan, malah kemarin itu saya baca akan memberikan bantuan ke Palestina. Nah, itu saja informasinya. Mas Mat? Sorry Mak. Mas Uji? Ya, Pak, ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingin bertanya terkait ini kan tadi fatwa yang disampaikan itu sudah lengkap, sudah menyeluruh sebenarnya ya Pak. Tapi mungkin ada tanggapan khusus dari MUI untuk karena kan sekarang lagi menyebar di media sosial ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang agak membela Israel lah gitu. Israel mungkin ada tanggapan khusus. Bukan agak, memang nyata-nyata gitu. Nyata gitu. Mungkin ada tanggapan khusus agar masyarakat itu bahasanya itu lugas dan to the point gitu. Kalau melalui fatwa ini kan tadi general ya, yang mendukung haram gitu, yang sementara Muslim diwajibkan untuk mendukung. Mungkin MUI bisa menyampaikan tanggapan khusus terkait fenomena Ustadz yang mendukung Israel tersebut. Terima kasih. Baik, Mas Sinar. Ya, terima kasih. Kita tidak mengomentari orang per orang, tetapi secara umum bahwa hari ini dukungan terhadap Palestina itu merupakan kewajiban setiap individu-individu Muslim dengan kompetensinya masing-masing. Kalau dia memegang kebijakan, maka mengoptimalkan kebijakan itu untuk kepentingan diplomasi, untuk kepentingan menekan Israel melalui fora-fora internasional yang memungkinkan dilakukan. Misalnya Menteri Luar Negeri, dia punya kapasitas, punya kompetensi, kelembagaan. Kalau individu-individu Muslim yang punya cukup rezeki, dia menafkahkan hartanya untuk kepentingan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kalau ternyata punyanya doa, kita langitkan doa untuk kepentingan pertolongan dan juga kepentingan kemerdekaan bangsa Palestina. Itu saja. Baik, Mas Puji. Cukup? Oke. Mbak. Saya kurang satu lagi tadi. Sebentar, Mas Rijal sini. Tunggu, ada konferensi pers sebentar. Silakan Mbak Sindo. Baik, terima kasih. Saya tambahkan lagi tadi. Mohon izin Bapak Asrul mengahi masyarakat di tengah masyarakat ini kan. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan berarti di situ ada aliran dana untuk kepentingan dukungan terhadap aktivitas agresi tersebut. Ini soal pilihan. Sebagaimana juga pilihan ketika ada orang yang melakukan kerjasama dengan penjajah, maka ketika dia ada posisi di penjajah dalam posisi serangan, bisa jadi salah satu korbannya adalah komprador-komprador tersebut. Maka ini adalah soal pilihan saja sebenarnya. Bahwa kemudian ada resiko sosial, resiko ekonomi, maka harus dipilih resiko yang terkecil untuk diambil guna menyelamatkan risiko yang besar yang akan terjadi, yaitu soal keselamatan bangsa Palestina. Iya, terima kasih. Saya ingin tambahkan sedikit, Mbak dari Sidonis, ini ada hukum sebab akibat. Ada, atau istilah lain ada aksi, ada reaksi. Ya, aksinya yaitu ketika kita lihat sekarang
Israel dengan serangan yang membabi buta ya, meluluh lantahkan saudara kita di Palestina. Jadi dengan begitu ada reaksi, yaitu reaksi masyarakat untuk apa? Untuk menolak segala macam bentuk seperti genosida itu. Maka salah satu cara yaitu sebenarnya masyarakat itu punya cara yang sangat kalau saya lihat sangat rendah risikonya, yaitu melakukan boikot terhadap produk-produk itu. Untuk apa? Untuk menyadarkan ya para Zionis Israel itu agar dia betul-betul sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan hak asasi manusia. Bayangkan kalau semakin banyak ya peluru yang ditembakkan, semakin banyak tank-tank yang dihabisin, itu dananya berapa itu? Sumber dananya dari mana itu? Ya, kan tidak terlepas dari hasil bisnis yang dilakukan. Nah, karena itu untuk menghentikan semua ini, maka kita coba menyadarkan ya hati nurani saudara-saudara kita lewat perdagangan yang dilakukan oleh Zionis Israel itu yang tadi disebutkan sebagian keuntungannya itu digunakan untuk melakukan pembelian senjata yang luar biasa, dan itu bisa membuat negaranya bangkrut itu. Kalau saya perkirakan itu bisa bangkrut. Jadi jangan dipikir kalau sekarang dia punya uang membeli senjata dengan hasil bisnis yang begitu besar, tapi pada akhirnya dia bangkrut. Kalau menurut saya itu. Nah, karena itu kita coba menyadarkan lewat boikot terhadap produk-produk. Dan ini sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, menurut saya akan semakin luas dampak yang ditimbulkan oleh boikot itu. Saya kira itu, terima kasih. Cukup ya? Maksud lagi, Pak. Kan ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan atau memberikan respon terhadap kejahatan perang seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina. Yang pertama, jalan diplomatik. Jalan diplomatik itu sudah dilakukan bahkan sejak awal-awal pertentangan problem itu muncul ya. Terakhir seperti kita ketahui pertemuan di sidang umum PBB itu juga sudah dilakukan. Bahkan sebelumnya ada OKI dan sebelumnya ada beberapa kali pertemuan-pertemuan multilateral yang sangat penting. Kalau kita lihat catatannya, maka dari sekian banyak langkah diplomasi bahkan resolusi PBB selalu dikhianati oleh Israel. Tapi terus usaha-usaha diplomatik ini harus terus dilakukan. Ini peran-peran negara, pemerintah. Yang kedua, public pressure. Public pressure seperti rally, seperti yang dilakukan di tempat kita tanggal 5 November itu adalah salah satu cara juga bagaimana masyarakat, rakyat mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan mereka dan harapan-harapan mereka terkait dengan problem kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Seperti kita lihat per hari ini di banyak negara, lintas agama, lintas golongan, lintas ras, itu sudah melakukan pressure secara global dan jumlahnya semakin hari semakin besar. Nah, itu sah itu, sepanjang tidak merusak aturan. Yang ketiga tadi yang disebutkan itu juga pemboikotan itu sah. Sepanjang itu ada keyakinan bahwa produk-produk tertentu itu adalah memang produk Israel. Nah, itu sah juga, tidak boleh ada orang yang ditangkap, tidak boleh ada orang yang kemudian dibully atau dihukum karena melakukan pemboikotan. Nah, yang keempat yang sekarang terjadi itu prinsipnya perang. Nah, kalau perang kan bukan pekerjaan kita, tetapi perang itu adalah yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh kawan-kawan di Palestina ini melawan Israel. Itu adalah langkah-langkah. Jadi semua langkah cara ini mengandung resiko. Langkah terakhir adalah kemanusiaan. Langkah kemanusiaan itu ya donasi kemanusiaan yang selalu hampir setiap saat
itu angka angka bantuan donasi kemanusiaan dari masyarakat itu terus mengalir, tidak pernah berhenti. Nah, semua upaya itu ada risikonya masing-masing, tetapi intinya sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Niam dan Pak Sekjen, itu adalah agar bisa problem kemanusiaan di Palestina itu bisa diselesaikan, genosida dihentikan, kejahatan perang dihentikan, dan tentu kemerdekaan untuk Palestina. Wala quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, di depan ini ada Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Buya Dr. Amir Syah Tambunan. Di sebelah kiri saya, kemudian sebelah kanan saya, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang luar negeri. Sebelah kirinya Pak Sekjen, ini Dr. Haji Rahmat Hidayat, Bendahara Majelis Ulama Indonesia. Dan sebelah kanannya Prof. Sudarnoto, Kiai Miftahul Huda, selaku Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan hadir bersamaan pengurus MUI, ada Bu Erni selaku Bendahara Majelis Ulama Indonesia, serta Kiai Muhammad Sulhan, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan saya sendiri Asrorun Niam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa. Setelah kasus agresi dan juga aneksasi Israel terhadap Palestina yang sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan juga harta,